Ya Allah Roh Kudus, pada saat ini di minggu ke-22 sesudah Pentakosta 24 Oktober 2021, kami bersekutu di jemaat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga Roh-Mu lah yang membuka telinga dan hati kami, sehingga firman-Mu dapat kami refleksikan dan aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah ya Tuhan, damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang mengawali hati dan pikiran kami di dalam mendengarkan firman Tuhan yang hidup. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini dari Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27 yang menyatakan perikop bacaan di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Shur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
duduk kembali. Izinkanlah kami menyapa Bapak Ibu warga jemaat yang ada di gedung ibadah ini dan yang ada di rumah. Shalom bagi kita sekalian. Bapak Ibu warga jemaat, pada saat ini gereja-gereja di DKI Jakarta melakukan pertukaran mimbar di Aras PGI DKI Jakarta dalam rangka Bulan Reformasi. Dan inilah kali pertama saya melayani di GPIB Jemaat Anugerah DKI Jakarta. Namun GPIB bukanlah suatu gereja atau sinode baru di dalam kehidupan penatalayanan kami, karena saya sendiri pun di dalam kehidupan berteologi dalam melayani jemaat sangat dipengaruhi oleh teolog GPIB, yaitu Bapak Pendeta John Titale ketika studi di Satya Wacana Salatiga, dan melayani juga banyak di GPIB, dan saya merasa begitu sangat bersyukur kepada Tuhan dalam arak-arakan oikumene. 2 kali dalam tahun ini diberikan kesempatan untuk melayani di jemaat GPIB. Kemudian di dalam kesempatan ini izinkanlah saya memperkenalkan diri, karena ini kali pertama saya di tengah jemaat. Saya yang ada di mimbar yang akan melayani firman bagi kita pada saat ini adalah Pendeta Theodorus Benyamin Sibarani. Sebagaimana kita, Bapak Ibu, pasti memiliki arti di dalam nama kita. Demikian juga nama saya. Theodorus itu berasal dari 2 kata, yaitu kata Yunani dan kata Latin. Theo itu adalah Allah, makanya ada ilmu teologi. Kalau Dorus, Dora, Durus, Doris, itu bahasa Latin yang artinya anugerah. Kalau Benyamin itu murni dari bahasa Ibrani, Ben dan Amin. Ben itu anak laki-laki. Kalau Amin, ya dan pasti, artinya saya laki-laki tulen, Bapak Ibu sekalian. Supaya tidak terlalu tegang kita. Kemudian Sibarani itu dalam marga Toba, itu adalah marga yang langka, Bapak Ibu sekalian. Marga yang langka, mungkin kami di dalam kehidupan keanekaragaman hayati, mungkin kami harus dilestarikan, karena kami sangat benar-benar langka marga Sibarani. Tidak seperti Ibu Ringo-Ringo, Boru Nadia, itu marga yang sangat banyak itu di Toba. Saya dikaruniakan Tuhan seorang istri yang baik, Boru Purba, tetapi tidak dapat hadir karena anak kami, 2 anak kecil masih di bawah 5 tahun, karena prokes tidak dapat hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu izinkanlah saya mewakili keluarga saya menyampaikan salam bagi kita sekalian, warga jemaat di sini dan juga yang beribadah dari rumah. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini di bawah tema yang diberikan GPIB adalah solusi atas sungut-sungut. Ketika saya mencoba untuk merefleksikan firman Tuhan melalui perikop dan tema yang diberikan GPIB kepada kami, saya kemudian teringat, Bapak Ibu sekalian, tentang satu ungkapan dalam bahasa Indonesia yang sangat populer belakangan ini. Kita sering meninggalkan yang terbaik untuk mencari yang menarik. Ini lagi hangat-hangatnya ini di media sosial saya lihat. Kita sering meninggalkan yang terbaik demi untuk mencari yang menarik. Dan inilah apabila kita membaca perjalanan bangsa Israel di dalam perjalanan di padang gurun, mereka berulang kali berusaha untuk meninggalkan yang terbaik demi untuk mencari yang menarik. Termasuk nanti ketika di pasal-pasal berikutnya di kitab Keluaran ini, kita melihat bagaimana umat Israel kemudian mencoba mencari yang menarik itu dengan mengadakan anak lembu jantan emas untuk disembah mereka. Mereka selalu bersungut-sungut di dalam kehidupannya. Mereka selalu mencoba untuk mencari bagaimana Tuhan harus memperhatikan selalu kehidupan mereka, seperti anak-anak yang ingin selalu diperhatikan oleh orang tuanya. Dan kehidupan kita juga digambarkan seperti perziarahan bangsa Israel di tengah padang gurun. Dan apa yang menarik dari perikop kita pada saat ini?
Yang menarik dari perikop kita pada saat ini Bapak Ibu adalah setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, ketika Allah membelah laut sehingga ketika mereka hendak pergi dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan, mereka dapat melaluinya dengan luar biasa sehingga meninggalkan tentara Mesir dengan kereta perangnya di dasar laut. Allah baru saja menunjukkan kuasanya di dalam kehidupan bangsa itu. Tetapi tidak lama dari situ, kemudian mereka bersungut-sungut oleh persoalan kehausan di padang gurun. Memang di dalam perjalanan di padang gurun, mereka menemukan seperti mata air. Tetapi air itu tidak layak dikonsumsi, karena rasa air itu sangat pahit. Bukankah begitu kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian? Di dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam padang gurun kehidupan kita, kita seolah-olah menemukan jalan keluar di dalam setiap permasalahan-permasalahan hidup kita. Ternyata ketika kita melihat hal yang menarik itu sebagai solusi, ternyata tidak layak untuk kita, karena ia bersifat pahit. Kemudian ketika kita melihat, aduh, ternyata solusi atas hidup saya ini tidak ada sama sekali di padang gurun kehidupan. Ini padang gurun ini seolah-olah tempat kuburan saya. Ini adalah tempat saya nanti mati. Untuk apa saya mati di padang gurun? Lebih baguslah aku mati di tanah Mesir. Lebih layak rasanya. Karena generasiku berikutnya pasti akan dapat melihat bagaimana leluhurnya mati di tanah orang. Kalau di padang gurun, siapa yang tahu, Bapak Ibu sekalian? Apabila kita tersesat di padang gurun, ketika saya mencoba melihat beberapa film dokumenter di Discovery Channel, di sana dikatakan kalau kita hidup di padang gurun, satu-satunya yang dapat kita andalkan adalah cara kita melihat bintang. Tetapi bagaimana kalau kita tidak memiliki kemampuan astronomi untuk melihat bintang? Pastinya Bapak Ibu sekalian, kita akan mati tersesat hanya berkeliling-keliling saja di padang gurun. Dan itulah gambaran kehidupan kita yang diwakili oleh bangsa Israel di padang gurun. Kita berusaha mencari kehidupan keluar dari padang gurun kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita. Terkadang dalam padang gurun kehidupan kita, kita menemukan solusi, tetapi ternyata solusi itu tidak layak bagi kita. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Mulailah bangsa Israel menyalahkan Musa. Mulailah bangsa Israel mencari kambing hitam atas peristiwa yang mereka alami. Tetapi mereka tidak mengingat baru saja Allah memberikan kuasanya kepada mereka. Lalu bagaimana reaksi Allah dan Musa? Ini yang menarik Bapak Ibu sekalian, karena inilah yang mewakili kekuatan ilahi di sekitar kehidupan kita. Bagaimana reaksi hamba Tuhan dan bagaimana reaksi Tuhan yang memiliki bangsanya itu. Reaksi Tuhan Allah adalah dengan memberikan sebatang kayu kepada Musa. Memberikan sebatang kayu. Apabila kita coba berimajinasi Bapak Ibu sekalian ketika kita berada pada saat itu, ternyata solusi untuk permasalahan kehausan bangsa Israel yang tidak dapat meminum air pahit itu ternyata ada di sebatang kayu. Ketika dilempar batang kayu itu, air itu menjadi manis. Apa yang dapat kita refleksikan dari sebatang kayu yang ditunjukkan Tuhan kepada Musa? Ternyata Bapak Ibu sekalian, solusi jalan keluar dari pergumulan-pergumulan hidup kita ada di sekitar kita dan dekat dengan kita. Dan itulah yang akan dipakai Tuhan untuk menolong kita. Tetapi karena kita terlalu sibuk bersungut-sungut, karena hati kita terlalu keras, sehingga kita tidak melihat jalan keluar yang ditawarkan Tuhan yang dekat dengan kita. Kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika bangsa Israel terjebak di pinggir Laut Merah, Laut Teberau, mereka bilang, bagaimana cara kita menyeberang? Bagaimana cara kita untuk lari dari tentara Mesir? Ternyata jawabannya ada di depan mata mereka. Tuhan membelah laut itu menjadi dua. Kemudian mereka mengatakan, kami haus, kami butuh minum. Ternyata ada di depan mereka, kayu itu bisa menjadi solusi diberikan Tuhan atas mereka. Jawaban-jawaban persoalan kita
ada di sekitar kita. Tetapi Bapak Ibu sekalian, itu semuanya akan dipakai Tuhan apabila kita bersungguh-sungguh. Ini kata kuncinya Bapak Ibu sekalian. Kalau ditanya solusi atas sungut-sungut, itu dapat kita lihat sebenarnya di ayat 26. Jika kamu sungguh-sungguh. Jadi solusi atas sungut-sungut adalah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh atas apa? Bersungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sehingga kita dapat mendengar, hai kamu, itulah jawaban hidupmu. Hai kamu, itulah jawaban hidupmu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kembali tadi kepada ungkapan di awal, terkadang kita meninggalkan yang terbaik demi yang menarik. Jawaban sudah diberikan Tuhan di hadapan kita, tetapi kita merasa ragu dan tidak puas atas apa yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Suatu ketika Bapak Ibu sekalian, ada seorang warga gereja, seorang bapak paruh baya, usianya hampir menjelang 50 tahun, datang kepada saya untuk konseling. Dia berkata kepada saya, Pak Pendeta, saya bingung melihat istri saya. Nah, kalau sudah mengatakan saya bingung melihat istri saya, berarti ini sudah ada pergumulan rumah tangga. Apalagi bapak ini menjelang 50 tahun, atau istilah anak mudanya jelita, jelang 50 tahun. Karena laki-laki setelah 40 tahun merasa lahir baru ya, merasa semangat, itu konsepnya. Beberapa tertawa berarti diaminkan ini. Nah, dia bertanya, Pak Pendeta, dulu sebelum kami menikah, sebelum saya menikahi istri saya itu, dia itu pintar berdandan, cantik, bodinya seperti gitar Spanyol, kemudian langsing. Sekarang Pak Pendeta, tidak hanya langsing, dia langsung. Kemudian dia tidak pintar berdandan, wajahnya sekarang sudah banyak keriputnya, hampir lebih tua wajahnya daripada usianya. Kemudian lebih parah lagi, ternyata dia ini adalah orang yang suka marah-marah. Kalau tidak marah setiap hari tidak puas rasanya. Emang marahnya bagaimana Pak? Saya bertanya. Marahnya itu Pak Pendeta seperti ini. Wow, tuh. Dipraktikkan bagaimana istrinya marah. Kemudian saya mengatakan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak bilang ketika menikah banyak berubah dan fisiknya mengendur dan tidak cantik lagi, berarti coba kita dulu merefleksikan Pak Pendeta. Bapak, saya katakan, apa itu Pak Pendeta? Ditanya dia. Saya katakan, sebelum dia menikah, dia siapa yang merawat? Ya orang tuanya lah, papa mamanya. Cantik nggak dia? Cantik. Berarti kalau orang tuanya merawat, cantik? Cantik. Sekarang siapa yang merawat? Saya. Cantik nggak? Terdiam dia. Berarti maksud Pak Pendeta gara-gara saya rawat jadi jelek? Ya itu Bapak simpulkan. Nah, terkadang Bapak Ibu sekalian, kita sudah diberikan Tuhan yang terbaik, tetapi kita tidak mau menjaganya. Kita malah melihat mana yang lain, mana yang lain, mana yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita diajak untuk bersungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, agar kita tahu apa yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Saya mengatakan Bapak Ibu sekalian, dalam kita bersungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita menyadari siapa kita di hadapan Tuhan dan siapa kita di tengah-tengah kehidupan kita ini. Siapa kita? Apakah kita lebih hebat daripada Tuhan? Apakah saya lebih hebat di tengah-tengah komunitas saya? Kita coba untuk merefleksi diri. Siapa saya di hadapan Tuhan? Kemudian hal yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah kita mengingat. Ini ada disertasi dari seorang pendeta HKBP yang sangat baik sekali. Ketika dia studi di Vrije, Belanda, dia menulis disertasi God Remembers. Binsar Pakpahan, Allah mengingat. Ternyata dalam iman umat Kristen, pelayanan sakramen sekalipun itu dibangun atas berdasarkan ingatan akan Allah. Oleh karena itu, ketika bangsa Israel gagal mengingat yang baru saja Tuhan menolong mereka
dari kejaran tentara Mesir. Mereka lupa. Dan kita diajak Bapak Ibu sekalian, supaya kita tidak bersungut-sungut, supaya kita bersungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kita mengingat kembali perbuatan baik apa saja yang telah Tuhan berikan atas hidup kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, bagaimana agar kita tidak bersungut-sungut dalam kehidupan ini? Jalani saja kehidupan ini dengan ikhlas. Penyakit tidak ada yang tahu. Kematian datang mendadak. Keuntungan bisa diperoleh kapan saja. Kerugian apalagi. Dengan demikian jalani saja kehidupan. Dengan mengingat siapa diri kita dan siapa Tuhan yang beserta kita. Apabila ketiga hal ini kita lakukan di dalam menjalani masa sulit, Bapak Ibu sekalian, niscaya kita akan dapat mendengarkan suara Tuhan ketika kita bersungguh-sungguh. Kita ambil contoh ketika kita hidup di dalam masa pandemi ini. Tadi Ibu Penatua mengatakan, Pak Pendeta, memang di GPIB biasanya akan ada penyerahan Alkitab. Selalu di gereja Calvinis seperti itu. Tetapi karena masa pandemik semoga hilang, kita kembali kepada tradisi penyerahan Alkitab. Ingin mengatakan Bapak Ibu sekalian, di masa sulit pandemi ini ada begitu banyak hal yang berubah. Termasuk ada banyak juga para pendeta yang terdampak oleh COVID-19 dan tidak jarang dan tidak sedikit pendeta yang merenggang nyawa oleh karena COVID-19. Terakhir teman seangkatan saya meninggal dunia karena COVID-19. Ketika kita melihat Bapak Ibu sekalian, siapa kita ini? Ternyata kita sadar Bapak Ibu sekalian, kita ini tidak ada apa-apanya di dunia ini. Virus yang sangat kecil itu dapat membunuh kita. Kita ini tidak ada apa-apanya. Tetapi kita mengingat Bapak Ibu sekalian, kita ada Allah yang maha kuasa. Kita memiliki Allah yang hebat, Allah yang sanggup melindungi kita. Dialah yang kita andalkan di dalam melindungi diri kita yang tidak berdaya ini. Diri kita yang rapuh ini, diri kita yang serba tidak dapat melawan virus corona ini. Dan yang terakhir, jalani saja masa sulit ini. Mana tahu Tuhan berkenan menolong kita melalui apapun di sekitar kita. Pada saat ini yang ingin kemudian kita kembangkan Bapak Ibu adalah apa yang mau kita refleksikan dari firman Tuhan berkaitan dengan bulan reformasi. Bapak Ibu, reformasi gereja tentu memiliki banyak kisah dan cerita. Kami memiliki pendeta di GKPI yang sangat ahli sejarah gereja. Namanya adalah pendeta Profesor Jansihar Aritonang yang bekerja di STT Jakarta. Ketika bicara reformasi gereja, ini akan sangat repot. Apalagi berbicara tentang gereja kami Lutheran dan gereja GPIB misalnya Calvinis. Di dalam diskusi-diskusi dengan beberapa teman GPIB, ada begitu banyak persamaan dan ada begitu banyak perbedaan. Tetapi bukan itu yang ingin kita lihat. Bukan perbedaan-perbedaan dan ketegangan-ketegangan antara Lutheran dan Calvinis yang hendak kita lihat dalam bulan reformasi ini. Tetapi yang ingin kita lihat adalah mengapa reformasi gereja itu terjadi. Ternyata karena ada sungut-sungut di antara umat Kristen pada saat itu yang diwakili oleh gereja Katolik Roma GKR. Jikalau merujuk tahun reformasi adalah 1517, berarti usia reformasi gereja sekarang sudah berada di usia 504 tahun. Yang menjadi pergumulan pada saat itu adalah ternyata gereja tidak dapat menjadi solusi atas pergumulan umat, di mana ternyata paus memiliki satu kekuasaan yang tidak terbatas, sehingga dia menarik pajak untuk membangun kemudian rumah-rumah ibadah yang sangat megah. Belum lagi kasus indulgensia, penjualan surat pengampunan dosa. Terjadilah sungut-sungut. Tetapi jauh sebelum itu Bapak Ibu sekalian, ada banyak pergumulan-pergumulan gereja. Apabila kita mengingat ketika terjadi wabah yang sangat besar yang melanda Eropa dan sampai kepada Asia Timur yang disebut dengan Black Death. Itu terjadi Bapak Ibu sekalian dari tahun 1348 sampai menjelang 1400-an
itu sangat marak, Black Death. Yang terjadi Bapak Ibu sekalian adalah gereja ternyata tidak dapat memberikan solusi. Makanya ketika tahun 1348 sampai 1351 terjadi persekusi terhadap umat Yahudi. Gereja bingung, warga jemaat. Mengapa orang Kristen banyak mati, orang Yahudi melaksanakan ibadah tidak ada yang mati? Gereja lupa Bapak Ibu sekalian bahwa ibadahnya orang Yahudi itu menekankan sanitasi, mencuci tangan, mencuci jenggot, mencuci wajah sebelum masuk ke sinagog. Dan apa yang dilakukan gereja ketika wabah terjadi, ketika Black Death begitu sangat menakutkan, hampir sepertiga penduduk Eropa mati. Apa yang dilakukan gereja? Gereja berkumpul, berdoa semalam suntuk untuk memohon mukjizat. Ketika ada virus, semua berkumpul dengan sangat rapat. Yang terjadi adalah penularan yang sangat masif. Dan gereja kita Bapak Ibu sekalian, pada saat ini ketika menghadapi pandemi COVID-19, belajar daripada itu. Sehingga tidak ada imam yang kebal, tidak ada klerus yang tahan terhadap virus. Jadi terjadi desakralisasi di dalam reformasi. Apa itu desakralisasi? Bahwa imam itu, pendeta itu bukan seorang superhero, bukan seorang superman. Dia adalah seorang manusia biasa yang dipilih untuk melayani sakramen dan melayani firman Tuhan. Makanya di dalam konsep gereja Protestan, pendeta adalah pelayan sakramen dan pelayan firman. Dan inilah yang harus kita lihat Bapak Ibu sekalian. Ada banyak begitu PR gereja di dalam kehidupan gereja yang akan datang. Sehingga di tahun 1947, seorang teolog yang bernama Karl Barth mengatakan, Ecclesia semper reformanda est. Intinya mengatakan gereja harus tetap direformasi selalu. Bahwa kalau ada pandangan yang salah di dalam gereja, bukan ajaran yang kemudian menentukan, tetapi yang menentukan keselamatan dalam reformasi gereja semangatnya adalah 3 sola. Sola fide, sola scriptura, dan sola gratia. Di dalam kehidupan 3 sola ini Bapak Ibu sekalian, kita mengaku bahwa dengan beriman kepada Yesus Kristus, kita dapat selamat. Ketika kita mengaku bahwa oleh karena tuntunan firman Tuhan yang kita dengar di dalam khotbah, yang kita baca sehari-hari, itu yang menuntun kita kepada keselamatan. Dan yang terakhir, sola gratia, hanya oleh anugerah Tuhan kita dapat diselamatkan. Ketiga sola ini tidak dirumuskan oleh Martin Luther, tetapi para pengikutnya kemudian yang membaca tulisan-tulisannya. Dan pada saat ini ketika berhubungan dengan teks kita pada saat ini, yang diingatkan kepada kita adalah sudah hal yang pasti dan wajar dalam hidup ini ada masalah di sekitar kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan mengatakan saya ini orang yang bermasalah. Karena memang seorang yang normal adalah orang yang merasa memiliki masalah. Saya pikir hanya orang yang tidak waras yang merasa tidak ada masalah hidupnya. Kalau orang yang waras, orang yang sadar, sehat spiritual, sehat kemudian jasmaninya, pasti dia melihat masalah pasti akan datang di dalam hidup. Tetapi Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada saat ini, di dalam setiap permasalahan hidup, ternyata jawaban jalan keluar ada di sekitar kita jikalau Tuhan menggunakannya. Yang harus kita lakukan adalah bersungguh-sungguh di dalam mendengarkan suara Tuhan. Sehingga ketika Tuhan mengatakan inilah yang terbaik untukmu, kita terima dengan ucapan syukur. Dan itulah semangat reformasi gereja, mau mendengarkan suara Tuhan, mau mencari yang terbaik daripada melihat hal-hal yang menarik di tengah dunia ini. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita, kiranya firman Tuhan memberikan kita tuntunan, sehingga kita dapat menemukan solusi-solusi di dalam setiap sungut-sungut kita. Terpujilah nama Tuhan hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.